Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lutfia Supriyatna dari kelas 633A05 dengan NIM 6323038. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Keprihatinan Bangsa Indonesia Terhadap Korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi ini dapat merusak keadilan, moralitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sejak 2004 hingga Januari 2024, terdapat 1.681 kasus korupsi yang berhasil diungkap, termasuk 430 kasus dari sektor swasta. Kasus-kasus besar seperti skandal proyek EKTP dan suap di sektor pelayanan publik menjadi contoh bagaimana korupsi berdampak besar terhadap negara dan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Transparansi Internasional dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara, menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, skor ini masih tergolong rendah. Peringkat tersebut mengindikasikan lemahnya penegakan hukum dan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat dan pengusaha, serta persepsi global yang kurang optimis terhadap efektivitas upaya anti korupsi di Indonesia. Penyebab korupsi ada 3, yaitu 1. Menurut Jack Bolon dalam teori GON, korupsi disebabkan oleh 4 faktor, yaitu GERD atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. 2. Lemahnya sistem dan penegakan hukum memberikan kesempatan bagi pejabat untuk memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. 3. Faktor budaya dan nepotisme membuat korupsi sering dianggap sebagai hal yang lumrah di lingkungan tertentu, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengubah mentalitas masyarakat serta membentuk budaya yang bebas dari praktik-praktik tersebut. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari 1. Pentingnya komitmen pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan semangat anti korupsi. 2. Masyarakat perlu membangun budaya yang menekankan integritas, transparansi, kejujuran, dan keadilan. 3. Pendidikan anti korupsi, kampanye publik, serta pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Peran teknologi. 1. E-government memungkinkan transaksi dan prosedur administrasi dilakukan secara online sehingga meminimalisir manipulasi. 2. Blockchain digunakan untuk melacak transaksi keuangan dengan transparan dan mencegah penyelewengan dana. 3. Whistleblowing online atau WBS memungkinkan masyarakat untuk melapor kasus korupsi secara anonim dan aman serta memberikan perlindungan terhadap pelapor dari ancaman atau intimidasi. Tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah keberanian untuk menindak pelaku tanpa pandang bulu serta ketegasan dalam penegakan hukum. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting. Namun, hambatan sering datang dari elit yang terlibat, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Meski tantangan besar, harapan Indonesia bebas korupsi tetap ada melalui reformasi birokrasi, pendidikan anti korupsi, dan transparansi dalam sistem pemerintahan. Jika korupsi berhasil diberantas, ini akan memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan keberanian, kolaborasi, dan komitmen semua pihak dengan reformasi birokrasi, pendidikan anti korupsi, dan pemanfaatan teknologi. Bangsa ini dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan bebas korupsi.
Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.